Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-7, kita akan membahas mengenai aliran kas perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dana dan sumbernya. Beberapa sumber dana yang penting antara lain modal pemilik perusahaan yang disetorkan, saham yang diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal. Yang ketiga, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal. Yang keempat, kredit yang diterima dari bank. Yang kelima, sewa guna leasing dari tempat non-bank, dari lembaga non-bank maksudnya. Aliran kas, penerimaan dan pengeluaran kas adalah bersifat rutin, dan ada pula yang bersifat insidental. Sumber-sumber penerimaan kas dapat berasal dari yang pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Yang kedua, adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Yang tiga, pengeluaran surat tanda bukti utang serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat, berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Misalnya berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai. Sedangkan pengeluaran kas dapat disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut: pembelian saham atau obligasi dan aktiva tetap lainnya, penarikan kembali saham yang beredar, dan pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga, pembayaran angsuran atau pelunasan hutang. Yang keempat, pembelian barang dagangan secara tunai, pengeluaran kas untuk membayar dividen, pajak, denda, dan lain sebagainya. Ada juga transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas. Antara lain adalah adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan deflasi terhadap aktiva tetap. Intangible asset and wasting asset. Yang kedua, adanya pengakuan kerugian piutang baik dengan membentuk cadangan piutang maupun tidak, dan adanya penghapusan piutang tak tertagih. Yang ketiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki, serta penghentian penggunaan aktiva tetap karena telah habis disusut atau sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham, stok dividen, adanya pembatasan penggunaan laba, serta adanya penilaian kembali aktiva tetap yang ada. Biaya modal. Biaya-biaya untuk menggunakan modal dimaksudkan untuk menentukan berapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam berinvestasi. Inisial dan operasional cash flow. Telah dijelaskan terlebih bahwa dana pada kas akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan investasi. Analisis kepekaan. Pada saat kita menganalisis perkiraan arus kas di masa datang, kita berhadapan dengan ketidakpastian. Akibatnya, hasil perhitungan di atas kertas itu dapat menyimpang jauh dari kenyataannya. Kelemahan analisis kepekaan. Di atas telah dijelaskan analisis kepekaan, yaitu berupa pemaksaan kepada manajer proyek untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin variabel-variabel yang belum diketahui dan mengungkapkan taksiran-taksiran menyesatkan atau yang tidak tepat seperti contoh. Yang keenam, pemilihan investasi. Metode penilaian investasi, metode payback period, metode internal rate of return, metode net present value, metode profitability index, titik pulang pokok break even point.
Selanjutnya pilihan leasing atau beli. Apabila dijumpai suatu kondisi untuk menjawab apakah untuk pengadaan sesuatu, misalnya mesin produksi, akan dilakukan melalui leasing atau beli, bagaimana menentukannya? Dari kepentingan penyewa, biaya untuk leasing dapat dihitung dengan rumusan di bawah ini. Nah, kriteria penilaian: jika nilai NAL 0, maka biaya membeli sama dengan biaya leasing. Jika nilai NAL lebih besar daripada 0, maka biaya membeli lebih besar daripada biaya leasing. Jika nilai 0 kurang dari 0, maka biaya membeli lebih kecil dari biaya leasing. Penilaian dan pemilihan investasi. Urutan prioritas. Proses pengurutan prioritas ini memiliki beberapa skenario, 5 diantaranya dipaparkan berikut. Skenario mutually eksklusif, saling meniadakan. Skenario kontingensi, saling terkait. Skenario independensi, saling bebas. Skenario capital budget constraint, keterbatasan finansial. Skenario cost effectiveness, biaya efektif. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kali ini, pembahasan yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.